Sehat kita lagi. Alhamdulillah. Pak Aris izinkan saya nanti untuk melaksanakan supervisi akademik. Dalam hal ini adalah supervisi akademik pembelajaran. Saya menggunakan paradigma berpikir objek. Jadi sebelum saya nanti mengamati Pak Aris dalam pembelajaran, izinkan saya untuk melakukan pertanggapan observasi kelas kami. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Aris. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai pada hari ini apa Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, nanti saya berharap nanti anak-anak bisa mengidentifikasi perangkat keras yang ada, kemudian nanti anak-anak bisa menjelaskan berbagai macam jenis perangkat keras yang ada, kemudian nanti anak-anak mengkombinasikan dari perangkat keras yang ada itu dari kategorinya. Jadi nanti kan ada 3 jenis kelompok perangkat kelas yang ada, mulai dari perangkat input, perangkat proses hingga perangkat output. Nah, itu nanti anak-anak biar apa bisa merangkaikannya dengan cara kelompok. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di hari ini ada 3 ya Pak. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang kedua, untuk pembelajaran yang ingin dilaksanakan di hari ini, untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu dari Pak Aris apa nanti Pak? Ya, yang pertama saya harapkan nanti anak-anak itu bisa menyadari bahwa perangkat keras yang diciptakan oleh manusia tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki, karena kan pada hakikatnya tuh perangkat keras itu hampir sama dengan perangkat tubuh manusia, namun lebih sempurna dari buatan Allah. Yang kedua, nanti anak-anak bisa berdiskusi dan menjabarkan jenis perangkat keras dengan mengobservasi dari perangkat keras yang ada. Dan yang ketiga, nanti anak-anak juga bisa melaporkan hasil dari apa yang sudah didiskusikan dari pembelajaran pada hari ini. Gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir, jadi untuk mencapai tujuan dan juga area pengembangan yang sudah dicapai tadi, untuk strategi yang sudah Pak Aris siapkan Pak, ya, nanti apa saja? Jadi karena penangkapan dari tempat kita yang mungkin cukup terbatas karena belum untuk lab komputer itu sedang diperbaiki, maka saya berusaha menghadirkan perangkat keras yang ada. Dengan seperti itu nanti anak-anak bisa mengobservasi langsung dari perangkat keras yang ada. Kemudian anak-anak mendiskusikan, saya berikan tugas atau post-test, nanti anak-anak bisa mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan, apakah sesuai dengan tentang pertanyaan-pertanyaannya juga. Nanti kemudian yang ketiga, nanti anak-anak menyampaikan hasil diskusinya, dan akhirnya nanti anak-anak diharapkan bisa merefleksikan apa yang nanti jadi kendala saat dalam diskusi. Seperti itu. Baik Pak, jadi sudah sangat lengkap sekali saya rasa, dan juga RPP sudah dibuat dengan bagus. Nanti saya ucapkan selamat melaksanakan pembelajaran, mudah-mudahan tujuan kemudian area pengembangan yang dari dicapai dan juga strategi yang disiapkan nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya Pak. Selamat untuk melaksanakan pembelajaran. Ini nyuwun tolong untuk ditandatangani ini kesepakatan dari panjenengan. Ini Pak ya. Terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, saya. Kita mulai pembelajaran. Hari ini kita dua terlebih dahulu, gitu. Silakan duduk dengan rapi. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini yang tidak masuk adalah tanpa keterangan atau izin atau sakit.
materi tentang berpikir komputasional dan pelajaran informatika pada teman-teman sebelumnya. Nah, hari ini nanti kita akan lebih detail mengenal tentang perangkat atau komputer lebih detailnya ya. Nanti kita akan belajar mengenai perangkat. Sudah pernah melihat komputer? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Terus, tahukah kalian wujud dari komputer itu sebenarnya seperti apa sih? Komputer. Ya. Jadi nanti kita pahami bagaimana itu sebetulnya manusia. Kan? Manusia itu juga memiliki tubuh. Manusia punya tubuh ini dan juga organ-organ tubuhnya. Nah, komputer juga sama, memiliki tubuh atau wujud fisik yang bisa kita sentuh dan kita pindah-pindahkan. Dan itu juga ada organ-organnya. Itu juga sama, komputer juga sama. Nah, disebutnya kalau dalam komputer itu dengan perangkat keras yang kerja menggunakan komputer lebih detail, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Perangkat keras itu seperti apa dan komponen-komponen lainnya nanti akan kita kenal lebih detail pada pertemuan berikutnya. Jadi itu hari ini kita lebih kenal dulu tentang perangkat kerasnya. Nah, yang saya lakukan di hari ini harus menggunakan metode discovery. Kalau discovery itu nanti langkah-langkahnya mulai dari saya simulasi. Nanti kalian saya berikan materi sedikit, kemudian nanti kalian mengumpulkan data, mulai dari kelas masalah dulu, dari langkah PT dulu, nanti kita kasih lembar kerja. Diisi lembar kerjanya, nanti kalian simulat dan presentasi dulu. Apa yang sudah disampaikan nanti saya tunjuk satu persatu kelompoknya. Sikap, nilai keterampilan juga saya nilai, dan nilai kognitif pengetahuan kalian yang mengisi KPP. Ketika kalian diskusi akan saya nilai. Itu juga adalah metode hingga tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan kalian nanti yang pertama bisa mengidentifikasi perangkat keras di komputer. Ketiga, nanti kalian bisa mengelompokkan di kelompok-kelompoknya. Nanti ada 3 kelompok perangkat kelasnya ya. Perangkat kelas ukur, perangkat kelas komputer, perangkat kelas komputer, dan kelas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran materi yang kita lakukan. Di sini Pak Aris punya beberapa perangkat keras banyak satu, dua, ini telah. Ini saya kelompokkan jadi beberapa perangkat keras karena sesuai dengan kategorinya. Perangkat keras itu dibedakan jadi 3 kelompok ya. Perangkat keras input, perangkat keras pemproses, dan perangkat keras output. Perangkat keras input in artinya apa? In. Ini apa? Masuk ini. Oke, jadi ini adalah mikrofon. Warnanya kayak gini. Ini namanya RAM. Digunakan juga RAM. Di sini juga ada RAM. Dan ada akses memori. Ya. Berikutnya kalau sudah saya jelaskan perangkat pemproses, ini adalah perangkat outputnya. Kalau perangkat output, out artinya apa? Keluar. Nah, jadi perangkat keluaran, antara lain perangkat output, perangkat keluaran. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan hasil olahan data. Jadi kalau ini tadi masukkan data, masuk ke sini, proses, ya. Kemudian nanti hasilnya, hasil pemrosesan data di sini nanti akan ditampilkan melalui perangkat-perangkat ini. Ini nanti ada perangkat input, perangkat proses, dan ada perangkat. Jadi kalau mau menjadikan sebuah sistem, harus tiga-tiganya saling saling ada kesatuan, dirangkaikan jadi satu kesatuan. Kayak namanya misalnya sistem pernapasan di sistem pernapasan kan kita ada hidung, ada dan seterusnya. Sama ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1.
tabelnya suruh memberikan nama, kemudian fungsi, dan kemudian jenisnya. Sebagai tugasnya sama teman-teman ini, gue nomor 1, gue nomor 2, gue nomor 2, boleh. Nanti kalau sudah selesai yang nomor 1 bisa membantu teman yang lain. Nggak apa-apa, namanya juga kelompok tuh beda-beda. Sesok kelompok mana ya beda-beda. Mulai halaman 69, halaman 69 sampai halaman 75. Pengen kita lebih detail ke sini ke depan. Silakan. Langsung yang tabelnya saja. Waktunya 15 menit. Selesai. Ya. 15 menit selesai nanti. Ya 5 menit buat presentasi. Anggulin anak sudah sampai 5. Ya. Yang itu untuk yang itu ya, yang proses berikutnya yang 75 proses. Ini apa mau? Bisa hari. Apa namanya? Gambar pertama bisa dibacakan gambar apakah itu namanya?
yang dapat memindai membaca barcode barcode ini modelnya garis-garis ya Kak, ini paham lah. Itu kemudian nanti akan dimasukkan atau dimasukkan sebagai data dalam komputer. Jenisnya berarti input output input. Kelompok terakhir nomor 5, nomor 3 dibaca. Prosesor fungsinya sebagai pemproses ya. Jadi maksudnya kategorinya ya alat pemproses atau perangkat pemproses. Nah demikian itu tadi ada dari hasil kata jadi kalian sudah bagus walaupun tadi ada satu kelompok yang ternyata tadi maksudnya ternyata keliru ya. Makan fungsinya aja ya. Apa tadi? Input itu untuk masukkan data, ya. Proses untuk mengolah data, output untuk menampilkan hasil olahan data. Nah itu adalah pengelolaannya. Terus bagaimana mengkombinasikannya? Itu perangkat keras. Perangkat keras itu adalah komponen dari komputer yang memiliki fisik dan bisa kita pindahkan atau kita bisa untuk ya. Yang mana? Mas Sope, perangkat keras komputer adalah ya komponen komputer yang memiliki fungsi fisik dan bisa kita pindah-pindahkan itu namanya perangkat keras. Itu komputer ini keseluruhan ini namanya dari komputer. Mau dibedakan jadi berapa tadi? Ada rangkaikan menjadi satu besar jadi harus dinamakan perangkat input memproses dan output menjadi satu kesatuan sehingga bisa terwujud satu sistem komputer yang jelas. G, Mas, Bapak, paham G? Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan sama Mas. Paham? Sampaikan. Itu mungkin untuk yang jadi kesimpulan kita. Ya. Jadi penelitiannya sebuah komputer juga memiliki sebuah buku atau wujud fisik yang bisa kita sentuh atau kita pindah-pindahkan yang disebut dengan perangkat. Disebut dengan apa? Perangkat perangkat ya, jenis-jenisnya baru ada 3 perangkat input, perangkat memproses dan perangkat output. Itu adalah 3 pengelompokannya dan kalau untuk menggunakannya harus ditanyakan jadi satu kesatuan. Itu yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajarannya kenapa mudah? Dibandingkan kelas senang gede. Dan kalian juga lebih aktif ya ternyata ya. Kalian sudah berdiskusi walaupun tadi ada yang diskusinya hanya untuk saat bisa terkendali dengan itu. Untuk hari ini dari pembelajaran tentang perangkat keras komputer. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan untuk kita. Untuk minggu depan kita nanti akan mempelajari tentang materi komponen perangkat berikutnya. Nah ini tadi adalah buku dari komputer. Nanti juga ada
tujuan pembelajaran kita sudah sedikit tersampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke kelas. Ya, nanti kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni selaku pendamping praktik saya yang saya hormati, kemudian Pak Aris yang saya hormati juga. Terima kasih atas kehadiran di hari ini. Jadi hari ini Pak Aris kita akan mengadakan percakapan pasca observasi tugas setelah Pak Aris kemarin mengajar di tanggal 5 Februari 2024. Hari ini saya Pak Aris. Pak Aris, ini ada beberapa hal yang perlu kita melakukan percakapan ini setelah Pak Aris melakukan pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah melakukan pembelajaran? Ketika kemarin sudah mendapatkan observasi yang membesarkan berbagai macam untuk observasi ini, dan setelah melakukan observasi saya ada beberapa tulisan yang bisa saya ambil. Yang pertama tentang pelaksanaan dan kelas yang sudah saya laksanakan, pengembangannya sudah besar itu saya ambil semuanya. Kemudian yang kedua tentang kekurangannya juga. Jadi memang dari apa yang sudah saya laksanakan, dari kegiatan yang sudah saya laksanakan, tetap tidak ada yang sempurna 100%, tapi ada juga kendala dan kekurangan yang saya alami. Baik Pak, jadi perasaannya lega gitu ya, kemudian peluang itu karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, karena juga rencana pelaksanaan pembelajaran berdisusun dengan sedemikian rupa. Mungkin Pak Aris bisa menceritakan peluang area pengembangan dan tahapan-tahapan ketika melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya. Kemarin ketika untuk materi yang saya ambil kebetulan adalah tentang perangkat keras komputer, dan saya menggunakan metodenya desktop dan saintifik katanya. Kemudian metode lebih dekatnya saya menggunakan observasi. Jadi langkah-langkahnya mulai dari stimulus, kemudian identifikasi masalah, kemudian pembuatan data, kemudian lanjut ke penyelesaian, kemudian lanjut terakhir dalam refleksi. Jadi menjadi kesimpulan dan refleksi. Kemudian ketika pelaksanaan, saya kan targetnya adalah tentang keaktifan peserta didik sama motivasi belajar dari peserta didik. Nah, waktu pelaksanaan kegiatan kemarin, alhamdulillah diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik. Kemudian tugas dan LKPD yang saya berikan kapasitasnya juga bisa dikerjakan dengan baik rata-rata. Walaupun ada satu kelompok memang yang ada kendala dan belum selesai 100%. Kemudian juga untuk yang kedua adalah tentang motivasi belajar dari observasi yang sudah saya laksanakan, itu juga lebih baik. Dan kemarin waktu anak-anak itu antusias melihat perangkat kelas yang sudah saya siapkan di waktu kemudian stimulus. Nah, itu kemudian mereka memverifikasi dari lembar jadinya yang sudah ada, kemudian mencocokkan, dan alhamdulillah bisa menjalankan dengan baik. Itu untuk mengembangkan diri yang sudah saya laksanakan. Iya, baik Pak, cukup bagus sekali terkait dengan apa namanya area pengembangan yang ingin Pak Aris kembangkan. Jadi secara umum juga berhasil dengan baik ya Pak. Iya, walaupun tadi memang masih ada beberapa kekurangan atau kendala dalam hal keaktifan siswa ya Pak ini. Ya. Nah mungkin untuk keaktifan siswa Pak, kenapa bisa terjadi seperti ini? Anak-anak masih tampak kurang gitu Pak. Ya memang dengan karakter dari siswa kan macam-macam. Nah ini ternyata memang ada anak itu yang sukanya untuk merespon dari materi yang sudah saya sampaikan itu memang agak
membutuhkan perhatian khusus. Nah, itu salah satunya itu. Terus kemudian mereka terkadang ada juga yang asik sendiri tidak mau masuk ke kelompok. Jadi waktu pembentukan kelompok itu pun juga ada kendalanya. Jadi ya, waktu pembentukan kelompok sebenarnya ada yang aku nggak mau sama kelompok ini, ada yang pengennya kelompok itu. Tapi kan kita jelaskan bahwa satu kelompok itu memang bentuk tidak serta-merta atas keinginan masing-masing anak. Jadi kalian memang harus bisa menyesuaikan dengan kelompoknya yang sudah terbentuk. Karena suatu saat juga mungkin ya berbeda lagi kelompoknya. Ya, baik Pak. Jadi tampaknya sudah ada ya Pak ya, solusinya untuk rencana ke depan Pak. Mungkin untuk bagaimana mengembangkan keaktifan atau juga motivasi siswa Pak ke depannya dalam pembelajaran Pak. Ya. Yang pertama tentang ini, saya juga memang mengalami kendala saat penyusunan kelompoknya. Nah, nanti mungkin ada penyesuaian juga tentang kelompoknya. Yang kedua tentang penyampaian materi. Mungkin saya saat menyampaikan materi fokus dengan materi yang saya sampaikan sehingga fokus untuk ke anak-anak juga saya katakan kurang. Nah, mungkin saya harusnya mengkombinasikan antara partisipasi anak tadi ya mungkin saling tadi ada TikTok kan ada imbal balik dari anak-anak untuk pemberian materi dan stimulus. Jadi bisa juga pakai mungkin media elektronik mungkin seperti bisa semacam krisis atau yang lain mungkin seperti itu. Ya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Aris di pembelajaran berikutnya nanti dapat terwujud. Nanti saya tunggu cerita-cerita baiknya ya Pak ya. Oke. Kalau ini Pak, seperti yang direncanakan Pak Aris tadi, kira-kira kapan nih Pak Aris akan melakukan rencana tadi? Ya, dalam pembelajaran dekat ini setelah pasca observasi ini saya juga ingin langsung segera menerapkan itu. Nanti saya juga akan melakukan sistem juga untuk anak. Apakah untuk anak-anak itu juga kemudian mungkin minat anaknya itu terhadap materi karena materi informatika termasuk materi yang baru untuk anak ini. Jadi saya memang harus memberikan mulai dari dasar dan sebenarnya juga perlu untuk melakukan praktiknya. Itu yang saya ingin terapkan untuk depannya agar nanti bisa berjalan dengan lebih baik untuk pelajaran yang nanti akan saya sampaikan ke murid. Jadi saya bisa mencoba juga termasuk juga sarana pasarnya kita mampu. Bagus Pak. Jadi setelah pasca observasi dan juga percakapan di hari ini nanti Pak Aris akan langsung menerapkan di kelas ya Pak. Yeah. Kemudian Pak, untuk mewujudkan rencana tadi, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Aris? Yang dilibatkan dalam hal ini siapa saja jadi? Jadi yang pertama dari kepala sekolah, ya selaku sebagai pengajar sekolah karena saya juga harus koordinasi juga dengan koordinator keuangan karena kalau saya pakai ruang kelas untuk membawa pangkat misalnya, karena kan kalau praktek saya juga agak kesulitan, maka saya harus koordinasi juga dengan ruangan yang nanti akan saya misalnya saya pakainya kemarin dari ruangan IPA, jadi saya harus koordinasi juga dengan Budi selaku koordinator atau kepala IPA sehingga nanti bisa terjadwalkan misalnya penggunaan ruangan IPA. Terus kemudian yang kedua termasuk guru-guru senior ya nanti mungkin bisa akan membantu saya dalam melengkapi perencanaan yang nanti akan saya buat. Nah, mungkin juga bisa lewat online, entah itu mungkin searching di YouTube atau mungkin di line web yang lain. Baik Pak Aris, luar biasa sekali. Jadi baik rencana maupun juga yang terlibat sudah ada semua. Nanti saya terus berdoa mudah-mudahan apa yang Pak Aris rencanakan kemudian akan dipraktekkan ke anak-anak nanti dapat terwujud dengan baik sesuai dengan rencana Pak Aris. Oke, jadi terima kasih Pak untuk percakapan pasca observasi kelas di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan nanti selamat untuk memperbaiki apa-apa yang tadi masih Pak Aris sampaikan di kendala tadi untuk bisa diterapkan di kelas.
Sekali lagi terima kasih. Monggo untuk bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.